Minggu, sukacita selalu bersama kita. Hari ini tema kita adalah Daniel di Gua Singa. Adik-adik, Tuhan selalu menolong. Banyak cara Tuhan menolong kita. Oleh karena itu selalu percaya akan Tuhan. Dia hebat dan luar biasa. Dia menuntun kita. Selama mengikuti sekolah minggu kita hari ini di sini, guru sekolah minggu kita akan menyampaikan dengan luar biasa Daniel di dalam gua singa. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, kali ini bersama dengan guru-guru sekolah minggu Sebelum Distrik 7 wilayah 1. Perkenalkan nama kakak Desi Bogibomba, kakak Hana Mulia selanjutnya. Adik-adik, kita memulai ibadah kita bersaat teduh. Amin. Kita bersukacita, kita akan bernyanyi dalam nama Yesus. Semua adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu, di mana pada pagi hari ini Kau masih mengantarkan kami anak-anak sekolah minggu ke rumah yang kudus ini untuk memulai ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sudah menjaga kami di perjalanan menuju ke tempat ini. Bapak yang baik, kami memulai ibadah ini. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, dan juga akan memulai ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam Kau berkatikan. Dan juga akan memberikan persembahan kami nantinya ya Tuhan. Berkati kami dan Kau memberi, Kau yang memberi, supaya kami boleh menerima berkat kami dan menjadi jemaah harum di hadapan-Mu. Kami juga akan mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan nantinya yang dibawakan oleh guru sekolah kami. Berkati ya Tuhan, supaya boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sungguh kurang kebakan.
sekolah minggu, kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau belajar dari firman-Mu lewat kisah Daniel. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau belajar dari tokoh Daniel yang diambil dari Daniel 6, dimulai dari ayat 16 hingga ayat yang ke-27. Namun untuk ini Ibu akan membaca dari ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Adik-adik sekolah minggu bisa membaca ayat-ayat mulai dari ayat 1 hingga ayat yang selanjutnya. Nah, beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Amin. Sedemikian pembacaannya. Tema kita hari ini Daniel di gua singa. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa Daniel dimasukkan ke gua singa? Nah, kita perhatikan dari firman Tuhan ini bahwa tadi raja begitu gelisah, begitu susah hatinya ketika dia tidak dapat tidur dan dia berpuasa untuk mendapatkan pembebasan untuk Daniel. Nah, kenapa Daniel dimasukkan? Ternyata adik-adik ada orang yang iri kepada Daniel. Kenapa iri? Karena Daniel ini orang yang pintar, orang yang rajin, orang yang bijaksana, baik hatinya, bahkan juga dia orang yang takut kepada Tuhan. Nah, lalu kenapa dia dimasukkan ke dalam gua singa? Karena raja sangat menyayanginya. Lalu raja ingin dia memiliki satu jabatan yang tinggi di dalam kerajaannya, yaitu pada masa Raja Darius. Orang-orang yang ada di sekitarnya, pelayan-pelayan yang lain iri kepada Daniel, sehingga mereka ingin mengadukan kepada raja, celah apa yang harus kita dapatkan untuk membuat Daniel masuk dihukum oleh raja. Lalu mereka berpikir, dari mana ya kita bisa menjatuhkan Daniel? Dari semua sisi semuanya baik. Lalu mereka berpikir, oh, dari kesetiaan, ketaatannya, beribadah kepada Allahnya. Lalu mereka katakan kepada raja, bahwa raja mengatakan barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan doanya atau permohonannya kepada manusia atau kepada doa kecuali kepada raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, karena hasutan dari orang-orang yang iri tadi, lalu raja pun membuat keputusan itu. Sesudah dibuat keputusan itu, senanglah hati orang yang iri tadi, sehingga mereka intip, kapan Daniel itu berdoa kepada Allahnya. Nah, lalu pada satu saat mereka intip Daniel. Sesudah mereka lihat, oh, Daniel sedang mau pergi berdoa. Seperti kebiasaan yang dia lakukan, setiap hari dia berdoa menyembah kepada Allahnya.
Seperti yang dilakukan kebiasaannya seperti di tanah airnya sebelum di pembuangan. Adik-adik, dia berdoa pada jam 9 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 3 petang. Wow, rajin ya. Adik-adik berapa kali sehari berdoa? Nah, Daniel memberi contoh kepada kita. Dia beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun di negeri asing. Lalu orang yang iri tadi melihatnya dan mereka mengadukan hal itu kepada raja bahwa Daniel menyembah dan berdoa kepada Allah lain. Lalu mereka seret Daniel, mereka hadapkan kepada raja. Lalu sesuai dengan aturan yang sudah dibuat bahwa tidak ada orang yang bisa mengubah peraturan itu, maka Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Singa-singa yang lapar menanti orang yang dijatuhkan untuk dimakan. Diremukkan tulang-tulangnya sampai hancur. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, apa yang terjadi adik-adik? Hati raja sangat sedih. Tadi ibu sudah katakan dia berpuasa semalaman tidak bisa tidur. Lalu pagi-pagi dia buru-buru datang ke gua singa. Dia tanya, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah sanggup untuk melepaskan engkau? Wow, adik-adik, raja itu bertanya, apakah Allahnya Daniel itu bisa melepaskan dia? Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Allah yang disembah Daniel dengan tekun itu bisa melepaskan Daniel dari mulut-mulut singa yang kelaparan? Coba kita lihat firman Tuhan. Ternyata adik-adik, Allah itu sanggup menolong Daniel. Singa-singa yang lapar tadi, yang selalu mengaum untuk mencari mangsanya, untuk dimasukkan ke dalam perutnya yang sedang lapar itu. Ternyata malaikat Tuhan menutup mulut-mulut singa itu. Tidak terbuka untuk memakan Daniel. Wow, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong dan memelihara orang-orang yang setia, percaya, taat kepada Tuhan. Raja sendiri pun hatinya dilembutkan, sehingga Daniel menjadi selamat. Karena Daniel tidak diapa-apakan oleh singa itu, maka raja memerintahkan untuk mengangkat Daniel dari gua singa itu. Raja kagum, raja heran dan luar biasa. Ternyata Allahnya Daniel itu adalah Allah yang luar biasa. Sehingga raja memerintahkan bahwa semua orang yang ada di bawah kekuasaannya hendaklah dengan tekun percaya dan menyembah kepada Allahnya Daniel. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang mengadukan Daniel tadi, yang iri hati kepada Daniel, yang berusaha mencelakakan Daniel. Maka raja memerintahkan supaya mereka diambil semua anak-anaknya, dimasukkan ke dalam gua singa, dan singa pun memakan mereka, meremukkan tulang-tulang mereka. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan bisa menolongmu di dalam kehidupanmu. Mungkin engkau dalam bahaya, tapi ingat, setia dan percayalah kepada Tuhan bahwa Ia bisa menolongmu dengan cara Tuhan sendiri. Mungkin caranya tidak bisa kita tahu, tapi Tuhan mempunyai cara untuk membebaskanmu. Karena itu, tetaplah percaya dimanapun engkau berada. Seperti Daniel, walaupun dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak berhenti menyembah dan mempercayai Tuhan. Dan pada saat kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan itu bisa kita lihat. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia, taat, dan percaya kepadanya. Biarlah adik-adik
menjadi adik-adik sekolah minggu yang hebat, adik-adik sekolah minggu yang tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia membaca firman Tuhan. Pertolongan Tuhan menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Terima kasih Roh Kudus yang selalu ada setia bersama dengan kami, menyertai, mengajari, dan membimbing kami. Berikanlah hati kami yang masih kecil ini untuk selalu setia beribadah kepadamu, rajin berdoa, taat mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh mengenal Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima